Tuhan itu punya roh. Itu kan mampu mendefinisikan Tuhan, Pak. Tuhan itu Tuhan itu roh. Karena Tuhan itu roh, maka dia tidak bisa memperlihatkan wujudnya kalau dia itu adalah Tuhan yang berkuasa, kalau tanpa dia memberikan sesuatu yang dinyatakan. Gitu. Jadi roh itu, fungsi roh dari Bapa itu menghidupkan. Itu yang di Alkitab. Justru Islam berbicara seperti itu. Itu karena di Quran tidak jelas, makanya saya di dalam Alkitab itu komplit. Karena roh itu fungsi. Yang benar Pak, komplit. Bapak saya tanya kerja roh. Roh bekerja itu untuk menghidupkan. Jadi kalau tanpa roh Anda tidak bisa hidup. Iya, jadi kalau Anda hidup sekarang, itu karena ada roh ada di dalam Anda. Argumen saya, Pak. Ya. Oke, saya tidak membawa diskusi tentang ini. Ini hanya selingan saja, tetapi ya, Anda kan memahami kitab Anda, sedangkan saya memahami kitab saya. Jadi kalau Tuhan itu adalah hidup karena dia memiliki roh, dia menghidupkan orang yang ada di dalam dunia ini supaya juga dia hidup. Itu maksudnya. Jadi kalau kita hidup tanpa roh, dari mana kita hidup? Kalau bukan dari Tuhan. Karena yang memberi hidup itu adalah Tuhan yang memberi nafas kehidupan. Itulah yang dimaksud roh. Karena nafas itu tidak kelihatan. Itu yang dimaksud dengan roh. Ya, Bapak udah jawab sendiri tentang ketuhanan sebenarnya. Sedangkan apa saja tidak kelihatan, tapi Bapak tahu ada gitu. Nah, seperti itulah Islam, Pak. Kita ada karena ada yang menyatakan, berbeda dengan Islam, tidak dinyatakan. Kami tidak mampu mendefinisikan Bukan Tuhan. Mampu berarti kalau saudara tidak mampu, tidak mampu berarti saudara tidak dimampukan. Berbeda dengan kami. Cara kami melihat Tuhan itu tadi saya tanya ke Bapak, mampukah Bapak menilustrasikan atau melihat Tuhan? Enggak, menerjemahkan aja bagaimana ikan bisa bernapas di dalam air. Itu kan ciptaan Tuhan. Bagaimana Bapak mampu Jangan salah, makanya Anda harus belajar Alkitab. Alkitab itu ada dua bahasa, ciptaan dan menjadikan. Nah, ini salah kaprah dari Quran. Dia menciptakan keseluruhan, sebenarnya Alkitab itu ada dua bahasa. Bahasa yang dipakai dalam Alkitab, menjadikan dan menciptakan itu adalah bahasa yang berbeda. Jadi jangan berkata bahwa ikan itu diciptakan. Ikan itu dijadikan sesuai Alkitab. Jadi kata firman Tuhan, kun fayakun, terjadilah. Maka jadilah seluruh makhluk. Tetapi yang dikatakan diciptakan itu bukan kepada makhluk mulia, yaitu Adam. Jadi ini salah satu pemahaman yang berbeda. Jadi kalau di Muslim itu menciptakan itu seluruh, baik ikan, baik manusia itu diciptakan. Tetapi di Alkitab, dua bahasa ini harus dipisahkan. Menjadikan dan menciptakan, makanya gagal paham. Kalau setelah jadi itu kan awalnya dicipta, Pak. Mobil diciptakan jadi mobil, menjadikan mobil. Kalau kata menjadikan di kejadian satu itu awalnya menjadikan. Yang mempelintir ayat-ayat seperti itu sudah jelas. Bukan mempelintir, tapi Alkitab kita mengambil dalil Alkitab, bukan mempelintir. Alkitab menulis bahwa dengar dulu. Jadilah terang maka terjadilah. Itu kun fayakun. Ya, halo. Jadilah makhluk maka jadilah makhluk. Pak, itu di Alkitab. Perlu Bapak paham satu hal, Pak. Halo, Pak. Sekali ini aja. Bapak pahami satu hal. Ya. Bapak mengatakan pelajari Alkitab. Justru dengan mempelajari Alkitab, keimanan Islam itu semakin nyata. Kita semakin kuat. Justru karena kenapa miliaran, saya mau kasih tahu ya, miliaran 3,2 miliar orang yang percaya Yesus, bahkan di Arab sekarang mereka telah membuang
mereka telah membuang Al-Quran karena mereka sudah tidak merasa percaya dengan ajarannya. Saya melihat kenapa Al-Quran dibuang, siapa yang buang? Di selokan itu banyak di Arab dan di Iran juga, Iran dan Irak. Kenapa? Karena mereka itu sudah menyadari bahwa apa yang mereka paham tentang kebenaran itu ternyata mereka tidak temui. Itu sebabnya mereka buang dan beralih kepada Alkitab. Gitu. Itu inti realitasnya yang terjadi. Jadi kita tidak perlu berbicara tentang kebenaran, tetapi kenyataannya di Arab saya lihat di berita ini bukan berita televisi. Quran diselokan banyak. Kenapa? Serta ditanya kenapa dibuang? Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan ajaran di situ. Itu asumsi Bang Deki. Tidak ada yang buang. Ya sudah. Oke, sudah. Sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di kitabnya Anda. Ayat mana yang membedakan antara menjadikan dan menciptakan? Itu menarik. Oke. Anda buka, kita bukan masuk sebetulnya diskusi kita bukan itu. Ya. Kita mulai materi apa? Mungkin di ini ya, di room Zulkifli ya, karena ini room utama Bang Deki, kita bergeser. Oke. Baik, teman-teman yang ingin mengikuti diskusi ini silakan bergeser ke room Zulkifli ya, Mabas. Oh, baik. Jadi materi kita pada pagi hari ini lanjutan dari materi yang semalam kaitannya dengan kekudusan. Ya, kekudusan di sini tentu kaitannya dengan 1 Petrus 1:16 ya, kalau nggak salah ya. Bukan begitu, Bang Deki? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Jadi yang saya angkat hari ini karena saudara Zuma kemarin itu banyak satu kalimat yang seolah-olah memutarbalikkan kebenaran. Itu sebabnya saya ingin meluruskan apa yang saudara Zuma katakan kemarin, bahwa kekudusan itu terjadi dan ternyata yang melanggar kekudusan itu termasuk Yesus. Pertama yang saya ambil, yang saudara Zuma katakan kemarin bahwa Yesus itu keluar dari Maria yang tidak ada kekudusan. Kedua, kekudusan karena Yesus mencuri keledai sehingga sampai saat ini tidak dikembalikan. Nah, ini satu pemutarbalikan kebenaran. Dan yang terpenting, Bang Deki, Yesus berasal dari keturunan pesina, Pak. Itu yang perlu digarisbawahi. Bukan masalah keturunan pesina, tetapi Yesus itu dia lahir bukan dari hubungan suami istri. Dia lahir dari Roh Kudus. Iya, tapi moyangnya adalah moyang pesina. Kalau keturunan adalah keturunan pesina. Tuhan Yesus, Tuhan itu berkuasa. Ketika dia mau tampil di mana saja dia datang untuk hadir.
dia akan pulihkan keadaan orang itu untuk supaya dia bisa datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu adalah asumsi bahwa dia lahir karena keturunan persinahan, sebab Yesus bukan lahir karena hubungan suami istri. Pertama itu. Kemudian Yesus tidak pernah mencuri. Ya, Yesus tidak pernah yang saudara Zuma katakan kemarin bahwa Yesus telah mencuri keledai sampai sekarang tidak dikembalikan, dan itu adalah satu pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu yang dimaksud dengan kekudusan ini yaitu di dalam Markus 7 ayat 21, kekudusan itu artinya tidak ada cacat dan celah. Jadi kalau kita ada celah, celahnya di sini ayat cacat itu yang diartikan di dalam Alkitab seperti kata Yesus di dalam Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, dan sebagainya. Jadi maksud dengan kekudusan itu yaitu suci, tidak bercacat dan celah. Nah, ini yang saya sampaikan hari ini, bahwa apa yang dikatakan saudara Zuma kemarin bahwa itu tidak tepat karena sudah memutarbalikkan. Karena saya tidak memutarbalikkan, Pandegi. Itu faktanya Yesus berasal dari keturunan pezina. Iya, keturunan pezina. Keturunan pezina saya sudah jelaskan bahwa Tuhan datang, dia datang untuk mengampuni dosa. Jadi kalau dia pezina, itu ada kaitannya. Yang jelas dulu, Yesus berasal dari keturunan pezina. Bagaimana kemudian Anda bisa mengklairkan ini bahwa Yesus itu bukan dari keturunan pezina? Kalau dari keturunan pezina, itu sudah jelas ternodai kekudusannya. Jadi kekudusan yang dimaksud bukan secara apa yang terjadi, tetapi kekudusan yang dimaksud ialah segala akhlak yang tidak baik. Itu yang tadi katanya Markus 7 ayat 21. Iya. Nah, lanjutkan ayat 22-nya, Bang. Lukas berapa? Lukas 7 ayat 21 Anda sebutkan tadi. Nah, coba teruskan di ayat 22-nya. Markus. Sebentar, saya tadi cari. Kan Abang menjelaskan Markus 7 ayat 21 kaitannya dengan persinahan. Saya baca ya. Perhatikan. Silakan. Matius 15 Markus 7. Sebentar, saya baca dulu. Ini saya salah ambil. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, inilah yang disebut tercela. Tercela itu artinya dosa. Ya, dosa itu dia. Makanya saya katakan, Anda sudah menyebutkan Matius 15 ayat 19. Di situ ada persinahan. Dan persinahan ini adalah akar daripada kenajisan. Nah, Yesus berasal dari sana, Bang. Iya, tetapi bukan karena Yusuf dan Maria itu bersinah. Iya, tapi moyangnya kan bersinah. Moyangnya berarti itu keturunannya turun-temurun, berarti dia berasal daripada. Perhatikan ayat yang mengatakan, ya, dari jurang maut dosamu walaupun merah seperti kermisi, engkau akan dibebaskan dan dihapuskan segala dosa. Jadi kalau Tuhan sudah menghapuskan dosa mereka dengan kasih karunia Tuhan, dengan belas kasihannya, maka mereka tidak lagi berdosa. Itu sebabnya Tuhan melayakkan Maria supaya dia hadir. Supaya dia hadir. Tapi Anda akui bahwa Yesus itu berasal dari keturunan pezina. Kalau keturunan pezina seperti Daud, Salomo, tetapi Daud itu telah datang kepada Tuhan meminta ampun kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan ampuni saya, maka Tuhan melepaskan pengampunan kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak bertobat, dihukum. Jadi walaupun mereka turunan pezina, tetapi tidak ada manusia pun di dunia ini yang
tidak berdosa. Tetapi karena ada belas kasihan Tuhan, Tuhan akan melepaskan pengampunan kalau dia bertobat. Nah, Daud bertobat kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan, dia mengajarkan supaya tidak ada dosa di dalam pikiran, di dalam pikiran jahat, jangan membunuh, berzina, percabulan, pencurian, sumpah palsu, apalagi hujat. Nah, hujat ini terlalu banyak di pihak-pihak saudara-saudara. Nah, itu sebabnya itulah yang dimaksud dengan dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang menutupi kemurnian hati kita, sehingga kita tidak bisa layak. Gitu. Kalau hanya mengklaim seperti itu, saya pun bisa. Sekarang kita berbicara mengenai kekudusan. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu kudus sementara dia berasal dari pezina? Bukan masalah itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Berarti kalau Yesus disebut sebagai anak Daud, berarti dia anak hasil dari persinahan kan? Ya, sudah tahu. Ya. Sudah tahu, tetapi bagaimana Anda mengatakan Yesus itu kudus sementara dia berasal dari keturunan pezina? Alkitab yang tulis. Justru Alkitab Anda yang Anda bacakan tadi, Matius 15, Markus 7, itu mengatakan perzinahan, dan itu adalah pencabulan. Itu adalah sesuatu kenajisan. Perzinahan itu Yesus sudah mengatakan, jangan kamu berzinah. Iya, tapi faktanya dia hasil zina dari keturunan. Hasil zina tetapi bukan pezina. Iya, betul. Tapi kan dia dari keturunan pezina, Pak. Ini artinya begini. Artinya sifat kealahan, sifat ketuhanan turun untuk apa? Untuk supaya menjauhkan dari persinahan, dan Yesus tidak melakukan itu. Begini saya coba kita luruskan. Bagaimana seandainya Daud itu tidak berzina? Apakah Yesus itu akan lahir? Begini. Jadi tujuan Tuhan itu makanya pembahasan kita tentang wujud dari Tuhan itu, yaitu dia memiliki sifat-sifat. Sifat itu maha suci. Sifat itu maha suci, dia turun dengan kesuciannya, dia datang kepada Maria untuk apa? Untuk supaya dia bisa lahir, untuk supaya apa? Menyampaikan segala sesuatu hal-hal bagaimana Anda mengatakan Tuhan itu kudus sementara dia dilahirkan kalau di Matius 1 di sana dia katakan, di sana dia berkata begini di ayat Matius 1, kelahiran Yesus. Ya. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan ini sebenarnya tidak mau mencemarkan Anda nama istrinya. Coba dengar. Kemudian di ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, berarti dia dari kekudusan. Kalau itu saya artinya kehadiran Yesus itu bukan berarti dia hasil dari zina. Karena walaupun Yusuf itu keturunan Daud, bukan masalah zina atau tidak, dia berasal dari Maria. Dan satu hal yang Bang Deki harus pahami, Yesus itu lahir dari seorang wanita yang sudah bertunangan. Jadi bertunangan ini kan identik dengan pacaran, Pak. Kalau dalam agama Islam, Maria itu adalah wanita suci yang tidak ada tunangan-tunangannya. Di dalam agama Anda, seorang wanita sudah bertunangan dengan seorang laki-laki, itu sudah menggambarkan sesuatu yang buruk. Wanita sudah bertunangan berarti sebelum bertunangan ada hal-hal yang pernah mereka lakukan. Anda harus pahami adat Yahudi. Adat Yahudi ketika ada orang yang kedapatan melahirkan seorang anak tanpa ada suami, mereka akan dirajam. Karena sudah berzina. Betul. Kemudian kalau sampai Maria tidak didampingi oleh Yusuf, dia dibunuh. Tapi sebelum hamil kan sudah bertunangan duluan, Pak. Itu bertunangan, itu beda ya. Pertunangan itu sama dengan kalau di kampung itu
Kalau di kampung itu bertunangan itu bukan berarti langsung berhubungan. Kalau ya, di kampung tahu, kita tetapi dulu hal-hal yang merujuk kepada persinahan itu sudah terjadi. itu persinahan persinah itu bukan kategori persinahan. Sekarang kalau misalnya Kenapa? ada Karena orang yang sudah orang yang ditunangkan, boleh nggak dia berdua-duaan, Pak? Enggak dengar. Orang yang Anda melakukan. yang dengar. Kalau orang sudah bertunangan, apakah orang itu sudah bisa berdua-duaan? Sudah diiyakan oleh kedua belah pihak? Enggak, begini. Orang itu, kategori persinahan itu adalah Anda harus tahu bahwa persinahan itu artinya persinahan itu menduakan. Sedangkan Yusuf dan Maria ini menduakan berarti kalau persinahan itu kalau Anda memiliki istri lalu ada istri lain itu yang namanya bersinah. Oh, tidak Pak. Nah, itu persinahan itu artinya mengingini yang bukan miliknya, itu yang dikatakan persinahan. Nah, baca itu artinya mengingini berarti Anda sekarang Yusuf sudah bertunangan. Ketika dia sudah bertunangan lalu dia mengingini Maria, apakah itu bukan masuk kategori persinahan? Persinahan itu mengingini karena dia sudah memiliki. Oh, itu bukan bersinah kalau dia sudah memiliki, Pak. Anda coba mengatakan, saya mengingini istri saya, masa itu bersinah? Ini bertunangan loh. Ini makanya aku bilang, kalau Anda berbicara mengenai kudus, bertunangan bukan kategori bersinah. Betul, tetapi mengarah kepada persinahan. Karena sebelum bertunangan tidak mengarah karena mereka dikontrol. Siapa yang kontrol? Loh, orang ini justru bertunangan. Kalau orang sudah bertunangan, misalnya nih, saya bertunangan dengan seorang gadis. Saya sudah boleh jalan berdua sama dia karena saya sudah bertunangan. Saya baca. Kelahiran Yesus Kristus ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia bertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil dia Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Dan di situ malaikat mengontrol dia supaya Yusuf ini harus mendampingi Maria. Jadi sekarang saya tanya, di ayat 18 Yusuf bertunangan dengan Maria. Di ayat 19 Yusuf disebut sebagai suami. Kapan nikahnya, Pak? Ya. Kapan menikahnya Yusuf dengan Maria? Ini ada antar waktu di sini. Ini dalilnya sudah jelas kok. Di sini dikatakan bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, karena Yusuf suaminya, kapan menikahnya? Makanya saya katakan bertunangan ini adalah hal yang sudah krusial. Artinya seorang wanita dan Anda tahu apa tentang Sina? Iya, ini makanya saya tanya, kalau dia masih sebatas bertunangan, kenapa kemudian Yusuf disebut sebagai suami? Kapan nikahnya? Sina itu, kalau Anda katakan mereka itu bertunangan, mereka itu bertunangan belum dikatakan kategori bersinah. Karena mereka belum melakukan hubungan suami istri. Tapi sudah disebut sebagai suami, Pak. Di ayat 19-nya. Tetapi kan mereka belum melanggar. Mereka belum melanggar. Dari mana Anda bisa mengetahui sementara di sini Yusuf diam-diam mau menceraikannya? Kapan nikahnya kok tiba-tiba mau cerai? Maksudnya menceraikan itu bukan menceraikan seperti yang dikatakan seperti sekarang. Menceraikan itu ingin melepaskan dia. Jadi memang susah, Bang Deki. Sesuatu yang kotor Anda mau katakan kudus. Bukan. Jadi kita artikan di sini tentang kekudusan itu. Tentang bagaimana Anda mengatakan persinahan Yesus itu kudus, sementara ibunya saja belum apa-apa sudah bertunangan, belum nikah sudah dikatakan suaminya. Saya baca ya artinya di mana? Saya baca arti Sina. Sina perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Itu artinya Sina.
Jadi Dengar artinya dulu, Bang. Sina Dengar itu, dulu, Bang Deki. artinya Sina itu Anda sudah memiliki satu orang istri, tetapi Anda menduakan, Anda mengingini lagi istri lain. Salah. Nah, Yang itu dikatakan kata Sina. berzina Ini sudah adalah ini sudah melakukan hubungan dengan seorang wanita yang bukan istri. Mau saya bujang atau saya sudah punya istri yang namanya bukan istri, kemudian saya mendekat sama dia, itu sudah berzina. Coba saya ajari nih. Saya ingatkan supaya kita tidak bertele-tele. Di ayat 18, kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan. Nah, kata tunangan ini sebenarnya sudah mencederai di situ kekudusan. Tetapi harus ambil kata arti dari Sina. Mereka belum berbuat sesuatu. Betul, tapi kan sudah bertunangan, sudah ternoda di situ. Saudara Juma, lalu kemudian di ayat 19-nya, Bang Deki, tolong didengar. Di ayat 19-nya, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kapan dia menikah? Kok bisa jadi suaminya? Nah, untuk menjelaskan ini, coba baca ayat 20-nya. Anda yang menggiring saya ke sini, makanya Anda yang harus mempertanggungjawabkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf? Padahal dia sudah disebut sebagai suami. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti mereka belum menikah. Belum kawin dia. Tapi kenapa di ayat 19 dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kapan menikahnya gitu loh. Sudah bertunangan, disebut sebagai suami. Lantas di ayat 20-nya, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti belum istri, tapi kenapa Anda harus pahami. Saya atau Anda? Nah, Anda harus pahami tentang adat istiadat Yahudi. Iya, justru adat istiadat Yahudi itu tidak membolehkan bertunangan. Adat istiadat Yahudi ketika mereka masih bertunangan. Di mana ayatnya bahwa Yahudi boleh bertunangan? Tunjuk dalilnya. Nah, artinya misalnya ini saya butuh dalil, jangan asumsi. Ini jangan lari ke sana. Kita topik tentang bersina ini, artinya sina ini saya kasih pengertian tentang asina, mensinai dan bersina. Bersina, mensinai, berbuat sina kepada atau menyetubui, meneduri, menggauli dengan tidak sah kepada istri tetangga. Itu kata sina. Bukan dalam keadaan kita mau, jangan lari dari topik ini. Jadi artinya sina itu menduakan, artinya kita sudah memiliki istri, lalu kita tidur dengan istri lain, dengan perempuan lain, itu kata sina. Sedangkan Yusuf dan Maria tidak seperti itu. Jadi itu tidak ketat. Ayat 18-nya, kelahiran Yesus. Kemudian Anda berkata Yesus itu mencuri. Di mana jangan lari ke sana dulu. Ini berbicara mengenai kekudusan Maria dan anaknya. Anda berbicara ini saya sudah jelaskan. Kudus. Jangan asumsi. Jadi di ayat 20, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Pak, nanti bangun tidur, baru kemudian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Sementara di ayat 19, suaminya Yusuf, seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan istrinya. Ia bermaksud menceraikannya. Kapan dia ceraikan, kapan dia nikahkan? Sementara di ayat 24, baru mengambil istrinya. Di sini tidak ada kata sina. Ya. Betul, meskipun tidak dituliskan kata sina, tapi kan di sini sudah bertunangan. Tetapi saya merujuk kepada Maria bertunangan dengan Yusuf ketika dia mengandung Yesus. Lalu kemudian sebelum dinikahi, Yusuf sudah disebut sebagai suami. Sebelum dinikahi, Yusuf sudah mau menceraikan. Nah, setelah proses ini terjadi, barulah kemudian dia mengiyakan perintah malaikat untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ini sudah terjadi hal-hal yang tidak baik di sini menurut ayat ini. Saya baca sekali lagi. Silakan. Mulai dari ayat 18 sampai ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus. Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Anda harus garis bawahi. Iya, sebelum mereka menjadi suami istri, dia sudah bertunangan. Dia bertunangan, tetapi dia tidak pernah menidurinya. Karena sina itu artinya, sina itu seperti saya sudah katakan,
Zina artinya meniduri, menggauli dengan orang yang tidak sah, istri yang lain, tetangga, istri tetangga, atau istri-istri yang lain. Itu artinya zina. Berzina. Sedangkan Jadi kalau saya melakukan hubungan dengan pacar saya yang saya masih bujang, dia juga masih bujang, itu bukan zina. Namanya ini, makanya Anda harus ambil konteksnya. Konteksnya itu artinya ketika Anda telah memiliki, jangan ambil lagi. Kalau Anda ambil lagi, berarti Anda itu pesina. Nah, kalau saya ngambil tapi saya belum memiliki, apakah saya bukan pesina? Saya masih bujang. Kalau Anda belum ada memiliki sesuatu, misalnya Anda memiliki istri, terus Anda mengambil orang, asal jangan ambil istri orang, ambil orang yang belum menikah, punya suami. Anda itu bukan berzina. Jadi kalau berzina itu, berzina itu Anda sudah memiliki istri, tetapi Anda mengambil. Jadi itu yang dimaksud dengan makna zina. Zina itu dari bahasa Arab, Bang Deki. Iya, sudah tahu. Saya tahu zina itu berbahasa Arab. Jadi Anda mengatakan bahwa ketika saya bujang, bertemu dengan wanita yang masih bujang, lalu kami kumpul bersama, itu tidak dianggap sebagai zina di dalam Kristen. Benar ya? Jadi kata zina itu bahasa Arab. Bahasa Arab artinya juga sama, penterjemahannya tidak boleh menduakan. Iya, artinya maksud ketika saya, Anda kalau sudah saya masih sudah bujang, ada istri, ketemu dengan gadis juga yang masih bujang, kalau Anda berarti masih kami tidak berzina. Ya? Berarti kami tidak berzina kalau sama-sama bujang. Kalau masih bujang, sama-sama bujang, itu bukan namanya zina. Iya. Itu bukan nama zina itu. Kumpul kebo. Ya, itu terserah. Yang penting bukan zina. Itu kalau saya mau katakan ke saudara semua, kalau mereka misalnya belum ada ikatan, lalu sudah bersama-sama, itu bukan zina namanya, tetapi percabulan. Iya. Jadi itu dia punya bahasa. Jadi itu punya bahasa. Oke, kembali ke dalil tadi, Bang, tolong dibaca lagi ayat 19, 20, 21, 22 dan sampai 24. Ini kita tidak bahas ini lagi karena Yesus datang datang untuk apa? Untuk supaya di dalam ayat dia mengatakan supaya kita menjauhkan dari kecemaran. Kecemaran itu zina, pembunuhan dan sebagainya. Sampai hujat juga jangan, karena itu termasuk di dalam dosa. Nah, sifat-sifat ini tidak ada di dalam kealahan. Nah, kalau ada di dalam manusia itu berarti kita harus pertanyakan apakah dia benar-benar dari Tuhan atau tidak. Kalau dia benar-benar dari Tuhan, berarti Tuhan itu maha suci. Kalau dia tidak melakukan itu, berarti Tuhannya harus dipertanyakan, adakah dia adalah Tuhan yang maha suci atau tidak. Itu maksudnya. Tapi bagaimana dengan kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak pernah menghujat, tapi ternyata dia menghujat dengan kata-kata kasar, Pak? Menghujat itu seperti apa? Seperti ketika Yesus mengatakan, engkau bodoh, engkau adalah perempuan. Mengatai ibunya dengan kata perempuan. Wahai perempuan, waktuku belum sampai. Itu gimana itu, Bang? Sebentar ya. Sebentar. Kata menghujat, arti dari kata hujat itu mencaci, mencela, memfitnah, itu hujat. Ya, jadi kata hujat itu menjelekkan yang tidak benar, mereka diputarbalikan, itu hujat. Yang sebenarnya kebenaran itu diputarbalikan menjadi tidak benar, itu kata hujat. Kata hujat itu menjelekkan, mencela, itu kata hujat. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan di dalam Alkitab menghujat. Ya, dia katai ibunya sebagai pencuri dan perampok. Apakah itu bukan menghujat?
Ibunya mencuri dan perampok. Iya, dia katakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Di mana ayatnya? Coba Anda baca di Yohanes. Yohanes berapa? Coba lihat di Yohanes 8 ayat 10. Yohanes 8. Sorry, Yohanes 10 ayat 8. Ya, Yohanes 10 ayat 8. Ya. Ini berbicara bukan tentang ibunya. Loh, ibunya memang bukan orang. Maksudnya ini berbicara tentang, saya baca ya. Yohanes 10 ayat berapa? Ayat 8. Saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, jadi kalau orang yang datang, ya, tidak melalui Yesus, dia adalah pencuri dan perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi ini tidak ada kaitan dengan ibunya. Kan ibunya datang sebelum dia. Enggak, dia datang, tetapi apakah dia ibunya pernah merampok? Nah itu dia, makanya harusnya ditanya Yesus, apakah ibumu pernah merampok? Enggak, ini masalahnya perampok ini yang digambarkan adalah orang-orang yang mencuri sesuatu kebenaran di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah perampok. Ya. Mereka memutarbalikkan kebenaran, itulah perampok. Karena mereka tidak mengikuti jalan-jalannya Tuhan, jalan-jalannya Yesus. Jadi di sini tidak ada kaitan dengan perempuan yang dikatakan perampok. Tapi kalau Anda melihat bagaimana kemudian Yesus melakukan tindakan yang tidak baik terhadap ibunya, itu terlihat nyata di dalam Yohanes 2 ayat 4, ayat 3, ayat 4. Iya. Dia menyebut ibunya di situ, hai perempuan. Padahal kata hai perempuan itu hanya ditujukan kepada wanita-wanita pesundal pada saat itu. Hai perempuan. Perempuan itu juga berbicara tentang gereja. Saya tidak ingin berasumsi. Ini dalil. Di dalam Yohanes 8 ayat 10, Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepada perempuan pelacur itu dengan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Nah, ibunya juga dipanggilnya dengan sebutan hai perempuan. Berarti ibunya dia kategorikan sama dengan pelacur. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, wahai perempuan, saatku belum tiba. Ini kurang ajar kali ini, Pak. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Ya. Karena Yesus dalam keadaan mabuk. Yesus di dalam peristiwa itu pertama kali Yesus mengadakan satu pernyataan di mana kuasa Tuhan ada di dalam dirinya. Jadi dia berkata bahwa dia adalah bukan seperti orang biasa, karena di saat itu dia akan membuat satu mujizat. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus itu melakukan segala sesuatu, berarti muncul keilahian di dalam Yesus. Itu jadi ketika dia menjadi Tuhan, dia boleh kurang ajar kepada ibunya gitu. Bukan masalah itu. Perempuan itu kan bukan berarti dia pesina. Iya, tapi kan wanita-wanita lain yang pesina yang lain itu Yesus panggilnya dengan sebutan ginai. Ginai, soy ginai, kai ginai. Artinya dia menyamakan ibunya dengan sebutan pesina, kan gitu.
Apalagi ini di depan umum, ketika ibunya berbicara baik kepada Yesus. Dia mengatakan, wahai anakku, mereka kehabisan anggur. Dia katakan, mau apakah engkau daripadaku, wahai perempuan? Saatku belum tiba. Anda mengatakan bahwa dia kepenuhan Roh Kudus sampai dia mengatakan hai perempuan kepada ibunya. Sementara hai perempuan di dalam original teksnya itu dengan kata genai. Genai itu adalah bahasa yang diperuntukkan kepada pelacur-pelacur, wanita pesundal. Perempuan itu artinya woman, wanita, perempuan, istri, kaum wanita, kaum Hawa. Ya. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan pesinah. Karena itu artinya perempuan, artinya woman, artinya wanita. Nggak nyambung. Perempuan. Apa susahnya bagi Yesus memanggil ibunya dengan masalah panggilan? Itu masalahnya itu kata dia mengatakan hal itu tidak mengurangi, tidak mengurangi. Itu menurut Anda. Karena ini kata perempuan itu berbicara kepada perempuan berarti itu dia hai wanita. Ya, karena dia itu dalam menggunakan kata ginai. Harusnya kalau dia itu orang baik, memanggil ibunya dengan sebutan mitera. Mitera itu panggilan santun dalam bahasa Yunani. Mitera, ibu. Setiap Yesus ini ginai, perempuan pelacur. Setiap Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ada hal-hal atau perkara-perkara sampai murid-muridnya juga membedakan. Ini kita berbicara mengenai kekudusan Yesus. Nah, jadi kekudusan itu yang dimaksud ialah seperti yang saya sudah katakan tadi. Jangan mencela, jangan memaki. Nah, terbukti Yesus mencela ibunya dengan sebutan ginai, wahai perempuan. Sementara dia bisa mengatakan mitera. Tetapi maksud dari sina itu. Sina lagi tadi sudah kita tinggalkan sina itu terbukti dia bertunangan dengan Yusuf. Dia menyebut Yusuf dengan suami sementara nanti nikahnya belakangan. Itu sudah gugur tadi itu, Bang. Sekarang kita bukan gugur. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Anda sudah jelaskan tapi Anda tidak bisa membantah dalil yang ada di kitab Anda itu sendiri. Enggak masalahnya perbantahan saya sudah jawab bahwa ketika orang melakukan persinahan, ketika mereka itu masih single, itu artinya persinahan. Single. Jadi kalau Anda sudah memiliki istri, lalu artinya Anda mengiyakan bahwa tidak apa-apa Yusuf dan Maria melakukan masalah itu. Ini tidak tepat. Karena mereka masih bujang. Saudara Juma mengasumsi bahwa itu adalah sina. Sedangkan tadi kan Anda mengatakan kalau selama masih bujang dua-duanya, ya, bukan zina, tapi kumpul kebo boleh. Itu kan pemahaman Anda tadi. Jadi nggak bisa lagi lah di situ. Tapi bukan zina katanya. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Tetapi Maria itu bertunangan itu enggak seperti sekarang, bebas. Ya, itu boleh, boleh Anda asumsikan begitu boleh. Bukan asumsi. Karena di dalam Islam itu Maria itu bukan wanita yang pernah bertunangan dengan laki-laki. Dia adalah wanita yang suci, yang menjaga dirinya dari pencabulan. Ada tunangan-tunangan di dalam Islam. Ada yang ada yang dikatakan bertunangan, tetapi mereka tidak sama-sama. Tadi saya minta dalilnya dari kitabnya Yahudi tentang pertunangan, tapi Anda tidak bisa menunjukkan. Nah, artinya dia tidak hidup di dalam persinahan. Iya, karena mereka masih bujang sama bujang. Nah, artinya Yesus ini mengajarkan supaya yang dimaksud dengan persinahan. Kenapa Yesus justru mengajarkan kepada orang-orang supaya kamu jangan bersinah? Itu Yesus yang katakan. Iya, perampok juga mengatakan kepada anaknya jangan kau merampok. Pencuri, jangan merampok, jangan mencuri. Perampok pun ketika mendidik anaknya juga mengatakan jangan merampok. Bukan berarti dia bukan perampok. Tapi dalil ini nggak bisa dipungkiri nih, Bang. Seperti kata Suma kemarin, Yesus juga mencuri. Itu diberikan kategori satu hujat. Karena Yesus tidak pernah mencuri, kata saudara Suma kemarin, Yesus mencuri keledai. Di mana dia mencuri keledai? Dan sampai sekarang dia tidak kembalikan.
Dan itu sesuatu fitnah yang besar, sebab Yesus tidak pernah mencuri keledai. Kalau mengambil barang seseorang tanpa minta izin itu mencuri atau bukan, Bang? Ya, saya baca ya. Saya baca. Silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage dan terletak di Bethfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Jadi dia pesan kepada mereka, pergilah ke kampung. Jadi ini pesan yang ada di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Jadi Yesus sudah tahu ada keledai yang tertambat. Keledai yang terikat talinya sehingga dia tidak bisa itu. Kemudian lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan ini pesannya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi itu bukan pencuri. Nah, kalau tidak ada izin dari yang punya, itu gimana ceritanya? Kebetulan waktu itu tidak ada orang. Oke. Bagaimana dengan Matius 12 ayat 21? Yesus memetik gandum orang tanpa izin. Ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena dia lapar. Yesus dan murid-muridnya mengambil tanpa izin yang punya. Matius berapa? Matius 12. Ayat 21, coba lihat. Matius 12 ayat tidak ada Matius 12. Matius 12, Bang. Ayat 21. Ayat 21 coba. Bagaimana Yesus memetik gandum orang tanpa izin sama pemiliknya? Matius 12 ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Cuma itu aja. Ayat 21. Masa sih? Matius 12 ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12. Coba dicek lagi. Ayat 1 saya baca. Saya baca ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Nah, ayat 1 berarti. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu baca yang dikatakan oleh Daud ketika ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik bolehnya maupun tidak boleh mereka mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Oke, nah di ayat satunya itu dia metik gandumnya orang, minta nggak? Di sini tidak ada dikatakan. Tidak ada mengatakan minta. Berarti? Anda harus tahu bahwa di Israel pada waktu bebas mencuri gitu di Israel pada waktu itu. Terus? Dengar dulu. Di Israel itu setiap ladang gandum boleh diambil. Gratis gitu ya. Dengar dulu. Seperti Boas dengan Rut, ya. Boas dia memetik gandum, tetapi dia menyisahkan gandum-gandum untuk orang-orang lain. Oh gitu. Jadi siapapun jadi dia boleh mau ngambil, silakan ambil. Seperti kami di Jepang di sini. Ada boleh. Di sini kalau sudah dilepas begitu berarti silakan siapa yang ambil. Bukan berarti mencuri. Oh gitu. Jadi di zaman perjanjian lama juga begitu. Setiap petani itu mereka memetik gandum, mereka harus tinggalkan bulir-bulir untuk mereka yang memerlukannya. Jadi tidak mencuri itu.
Oh, jadi kalau mengambil barang orang tanpa minta itu bukan mencuri ya? Nah, itu karena memang sudah diberikan. Di mana dalilnya, Bang? Seperti Boas itu kan. Boas itu kok. Dia itu kebiasaan, dan itu ternyata orang Jepang juga kalau di kebun-kebun. Ya, oke. Nah, sekarang bisa. Yang dicontoh oleh Yesus orang Jepang atau bukan. Yesus orang Jepang yang mencontoh perlakuan Yesus? Maksudnya ini, itu sebabnya Anda harus pahami Alkitab bahwa tentang aturan di dalam Alkitab bahwa Anda harus membagikan apa yang pada Anda, tetapi kalau mereka Anda tidak bisa membagikan, ya kasihlah kepada mereka. Ya, di mana dalil itu tertulis? Nah, itu memang itu itu apa? Tetapi intinya di sini mereka tidak mencuri. Bang Deki di situ di Torah di sini perikopnya di 10 hukum itu jangan engkau mencuri. Mencuri berarti mengini hak orang lain. Murid, ini jelas dia memetik gandumnya orang kok tanpa izin. Iya, tetapi di sini tidak ada orang mengkomplain. Ada tidak ada yang mengkomplain karena tidak kenapa kamu mencuri? Karena kalau dituliskan di sini udah berabe jadinya nih. Bukan. Justru di sini ditulis di sini bahwa ketika mereka melihat mereka mengambil, ya di sini saya baca, ya. Tapi ketika melihat mereka melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi. Berarti orang Farisi ini tahu bahwa itu kalau mereka kenapa kamu mencuri? Bukan. Ini mengenai kekudusan hari Sabat. Ini tidak konsen terhadap pencurian, tetapi ini hari Sabat yang mau dibahas. Kata mencuri, karena kalau ini ada kata mencuri, melihat itu orang Farisi itu berkata, lihatlah murid-murid berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Artinya di sini orang Farisi ya kan sudah dikatakan, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa itu mencuri gandum? Bukan itu tujuannya. Tujuan ayat ini ialah bukan mencuri tetapi memetik, artinya di hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Hari Sabat itu tidak boleh mengadakan aktivitas. Iya, diantaranya mencuri gandum. Di sini tidak ada dikata mencuri. Kalau ini dikatakan murid-murid berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kita harus berdasarkan dalil. Iya, di sini sudah dikatakan, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Di antaranya metik gandum miliknya orang. Tidak ada. Ini saya sebentar ya, sebentar. Ya, saya supaya Anda mengerti. Ya, supaya Anda mengerti ya, bahwa ini bukan soal pencurian. Tetapi ini berbicara tentang mereka melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Mereka itu mengadakan aktivitas pada hari Sabat. Jadi bukan pencurian. Jadi kalau kita ini mengambil barang orang tanpa seizin orangnya, itu mencuri. Tetapi kalau mereka mengambil barang orang, kemudian ada yang mengkomplain, itu baru namanya pencurian. Jadi kalau tidak ketahuan bukan mencuri gitu. Saya sudah katakan bahwa ya. Iya, terus apalagi Bang? Jadi itu jangan bilang itu pencuri, sebab ini tidak ada kata mereka mencuri. Iya, karena faktanya ngambil barang orang kok. Iya, mengambil barang orang, tetapi tentunya kalau saya kasih dalil, ini dalil saya. Mereka pergi ambil gandum itu kepada orang yang mereka kenal. Mungkin tidak dicatat di ayat ini, memang silakan pergi ambil aja. Tidak apa-apa. Itu dalil. Jadi saudara Zuma memberikan dalil bahwa itu mencuri. Tetapi saya juga boleh memberikan dalil bahwa ketika mereka mau mengambil itu, mereka sudah bertanya lebih dulu, tapi tidak dicatat. Oh, tidak dicatat. Nah, artinya makanya karena saudara Zuma mengatakan ini bukan mencuri karena tidak dicatat di sini, itu hanya dalil. Karena kalau itu mencuri harusnya dicatat. Tapi di sini maksud di sini perikopnya saja, muridnya memetik gandum pada hari Sabat yang tidak boleh lakukan untuk mengadakan aktivitas. Oke, 2 poin ya. Jadi tadi 3 poin menyebut ibunya sebagai wanita,
kemudian wanita bujang, laki-laki juga bujang, bukan pesina, kemudian mengambil barangnya orang tanpa seizin karena tidak ditulis bahwa dia mencuri, maka boleh mencuri. Nah, di dalam Markus 11, di situ dikatakan Yesus ya marah terhadap pohon ara sehingga dia mengutuknya untuk tidak berbuah selama-lamanya. Maka kemudian menjadi layulah pohon ara itu. Ini apa kesalahan daripada sebuah pohon sampai dikutuk sedemikian rupa? Markus berapa? Markus 11 ya, Markus 11 di antara ayat 11 sampai ayat 14. Ya. Enggak. Ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya, karena lapar ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatnya untuk melihat kalau ia mendapat apakah buah-buah itu, pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buahnya. Ya, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, murid-murid mendengarnya. Jadi saya akan baca di Matius. Untung waktu itu nggak ada CCTV ya. Bentar, saya baca. Ini bukan masalah kekudusan ini. Loh, itu masalah kekudusan karena dia mengutuk kekudusan kekudusan itu yaitu akhlak kepada manusia. Nah ya. Ini sudah akhlak ini. Mengutuk, mengatai ibu, lalu bertunangan, kemudian mengambil barangnya orang, itu sudah berkaitan dengan akhlak, Bang Deki. Tapi itu asumsi. Tidak ada asumsi, dalilnya justru Anda yang berasumsi. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana bahwa Yusuf dan Maria itu sedang bersinah? Lah itu tadi dikatakan sebagai suami, padahal mereka belum menikah. Sebagai suami, tetapi pada waktu sebelum mereka menjadi suami, dia sudah dikandungi dengan Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami. Iya, betul, benar. Tapi disebut sudah suami, padahal mereka belum menikah. Ini konteksnya bahwa Yesus lahir sebelum mereka menjadi suami. Loh, Bu, tadi dia mau ceraikan, tapi dilarang oleh malaikat. Jangan kau ceraikan. Jangan kau ceraikan. Saudara semua tidak memahami perkataan Alkitab itu. Sebelum mereka menjadi suami istri, ternyata sudah ada kandungan di dalam, sudah ada benih di dalam. Lalu Yusuf mau menceraikannya, bukan? Enggak, itu artinya sebelum mereka. Iya, tahu saya. Sebelum mereka, dengar dulu. Anda mengerti, tetapi Anda tidak memahami. Ya. Ya udahlah, terus. Jadi artinya sebelum mereka menjadi suami istri, kandungan itu sudah ada. Iya. Nah, oleh sebab kandungan itu sudah ada, maka mereka disatukan menjadi suami istri supaya tidak dicela. Itu iya, maksudnya. Tahu. Iya, tapi di sini disebut dalilnya ini. Apa yang Anda ceritakan itu betul. Tapi dalil kitab Anda sendiri yang memfitnah. Jadi intinya Yesus lahir bukan karena perbuatan Maria dan Yusuf. Itu maksudnya. Iya, memang benar. Tetapi di kitab Anda, Maria sudah disebut benih Yesus itu Maria bukan hasil hubungan. Sudah mau diceraikan. Iya, sudah, itu enggak masalah. Sementara mereka belum nikah. Nah, ini konteksnya Anda katakan bahwa dia lahir dari Sina, sedangkan Maria sebelum ayat yang ada di dalam kitab Anda yang mengutarakan itu bukan saya. Kalau saya, Yesus itu adalah manusia suci, Maria itu adalah wanita suci yang tidak pernah bertunangan, apalagi berzina. Tapi kitab Anda? Iya. Aduh. Dengar ya. Iya, saya dengar dari tadi. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sebelum mereka disahkan menjadi suami istri, dia sudah mengandung. Iya, berarti itu yang seharusnya. Tetapi dalil kitab Anda itu yang mencemari kekudusan daripada Maria dan juga Yesus. Nah, ini tidak ada hubungan dengan persinahan. Loh. Tidak ada hubungan dengan persinahan tentang hal ini. Jadi semua yang Anda tuduhkan itu
semua memang nggak ada persinahan. Jadi persinahan di sini tidak ada dari zina. Nah, tapi kitab sini, Anda, Saudara Suma itu memutarbalikkan bahwa loh ini kitab Anda yang mengatakan kok ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia pun mengambil Maria sebagai istrinya. Itu endingnya. Ini sesuatu pemutarbalikan karena tidak ayat yang dalil ke-18. Anda yang mengatakan, coba ayat 24 Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Ayat 19 disebut Yusuf sebagai suaminya. Ayat 20 ya di situ malaikat melarang supaya jangan menceraikan. Loh kan belum menikah. Nanti menikahnya di ayat 24. Makanya saya baca, makanya perhatikan saya baca. Saya dengar ya. Dengar dan pahami. Ternyata ya, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul. Itu ayat 18. Dengar. Itu ayat 18. Setelah itu jadi sebelum mereka menjadi suami istri ini katanya bahwa itu ayat 18, betul. Nah, di ayat 19 karena Yusuf suaminya tuh sudah disebut sebagai suami padahal dia masih bertunangan. Makanya dengar dulu penjelasan saya ya. Jadi artinya di sini Maria itu sudah ada kandungan, sudah mengandung sebelum mereka disahkan menjadi suami istri. Ya. Sebelum mereka disahkan menjadi suami istri, dia sudah mengandung. Iya tahu, tetapi di sini dikatakan. Jadi di sini mereka belum ada hubungan. Tapi sudah disebut sebagai suami loh. Nah artinya itu makanya saya katakan kepada Anda tadi bahwa di sini tidak ada kata sina, sebab sina itu artinya. Tapi dia sudah disebut sebagai suami, padahal dia belum menikah. Kalaupun dia suami, kalaupun mereka suami istri itu sah, bukan suatu persinahan. Nah, tapi dia nikahnya nanti di ayat 24. Di mana nikahnya ayat 24? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Apa masih kurang? Atau ini hanya lari dari pohon ara tadi, buah pohon ara? Dengar, kembali ke pohon buah ara. Nah ini saya mengalihkan bahwa Anda mengatakan ini zina, sedangkan ini tidak ada zina. Saya tidak mengatakan bahwa Yusuf dan Maria itu berzina, tapi kitab Anda yang mengatakan jelas dia ini pencabulan. Kenapa saudara mengatakan dia lahir dari zina? Kapan saya mengatakan itu? Saya cuma mengatakan Yesus itu menurut kitab Anda berasal dari wanita yang sudah bertunangan, sudah bersuami istri, tetapi belum menikah. Dan keturunan dari buyutnya itu adalah pezina semua. Dia lahir dari zina. Dia lahir dari keturunan pezina. Kitab Anda terang menuliskan Daud, bagaimana kemudian makanya saya katakan mereka Salomo, bagaimana kemudian Urea, di sini bagaimana kemudian ada kata mereka bertunangan lalu mereka sudah berkumpul, mereka sudah berhubungan, tidak ada dikatakan di sini. Iya, tapi kan dikatakan di ayatnya gini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya. Padahal mereka belum menikah. Kok sudah disebut suami istri? Tetapi apa salahnya kalau mereka itu dikatakan suami istri ketika itu? Loh, itulah yang diperhatikan dunia barat sekarang. Mereka belum menikah tapi sudah disebut sebagai suami istri dan perilaku layaknya suami istri. Itu tidak bisa lah. Loh, itu fakta. Fakta itu orang barat. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh, jangan kayak gitu dong. Mereka lebih duluan membaca kitab ini daripada Anda. Anda hanya mengimani kitab terjemahan dari kitab bahasa mereka. Tidak ada kata zina di sini. Oke, memang nggak ada. Ya. Tapi apa yang jangan berasumsi di sini tentang zina di sini. Saya tidak mengatakan ayat ini menerangkan tentang persinahan. Saya cuma mengatakan Maria sudah bertunangan bahkan suami istri, tetapi belum menikah. Walaupun mereka tidak menikah, tetapi kandungannya itu dari Roh Kudus. Iya, dan itu sudah disebut sebagai suami istri, makanya disebut sebagai tunangan. Ini sebenarnya pencemaran nama baik.
Bukan, terhadap Maria mereka dan itu juga sangat Yesus. itu sangat berhati-hati dengan pernyataan ini karena Iya, saya sudah sangat berhati-hati nih. Saya sudah sangat berhati-hati nih. Makanya saya berdasarkan dalil. Di zaman Yesus waktu itu, orang itu kalau tidak disahkan menjadi suami istri, mereka akan dirajam. Lah ini buktinya disebut suami istri, berarti dalil ini salah. Karena sudah menyebutkan Maria sebagai istri dan Yusuf sebagai suami, padahal mereka belum menikah. Kitab Anda yang salah. Yesus dan Maria tidak pernah salah. Ini jangan lari dari pembahasan kita tentang pembahasan kita sebenarnya yaitu sifat kealahan, sifat kekudusan. Nah, makanya saya bilang, bagaimana Anda mengatakan Yesus itu kudus sementara dia berasal dari keturunan pezina? Saya sudah katakan tadi, dia mengandung dari Roh Kudus. Apakah itu zina? Iya, dari silsilahnya itu udah ketahuan. Sudah silsilah, lepas dari silsilah itu ke manusia karena Tuhan sudah datang mengampuni segala dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, iya, tapi ketika Tuhan Anda berwujud manusia, dosa demi dosa dia lakukan. Mengandung dari Roh Kudus, Anda katakan itu hasil dari zina. Gimana? Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, sedangkan yang dikandungan itu ada dari kudus? Saya tidak mengatakan Yesus. Ini dalil Anda yang mengatakan Maria bertunangan. Anda mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari keturunan pezina. Hubungan karena mereka sudah melakukan ini, sedangkan ini tidak ada. Jangan memfitnah, Bang Deki. Saya tidak pernah mengatakan Yesus berasal dari hasil pezina. Saya mengatakan Yesus itu berasal dari keturunan pezina. Nah, ya sudah. Jadi maksud di sini, sebelum kita pergi ke pohon ara, ya, maksud di sini ialah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengandung, itu intinya. Ya, saya setuju kalau jadi, itu. Jadi kalau suami istri itu cuma apa? Cuma medianya. Ya, terserahlah. Nah, jadi itu tidak ada dikatakan bahwa Yesus itu karena mereka setelah berbuat cabul kemudian dia lahir, tidak Memang nggak ada. Saya tidak pernah katakan itu. Nah, apa yang persalahkan di sini maksudnya? Kitabnya Anda saja yang mengatakan bertunangan, suami istri, mau menceraikan Maria yang bukan istrinya. Itu lucu, itu aja. Bukan lucu, karena di zaman itu kalau belum ada masih bertunangan. Gimana mau menceraikan sementara dia bukan istrinya? Lucu kan? Kalau ini sudah dikatakan bahwa ya pada waktu Maria ya bertunangan dengan Yusuf. Terus kenapa mau diceraikan? Tunggu, bertunangan. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Suami istri. Jadi titik. Terus? Jadi sebelum mereka menjadi suami istri, mereka bertunangan, sudah ada kandungan Roh Kudus. Oke, ayat 19-nya? Dengar, ini titik kan? Iya, titik. Terus lanjut, ayat 19-nya? Ya, jadi ini konteksnya sudah lain. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus kapan nikahnya? Kok bisa mau menceraikan sementara dia belum nikah? Itu kan tidak dicatat di sini mereka menikah. Loh, dicatat loh di ayat 24-nya nanti belakangan. Sesudah dia bangun tidur, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Gimana tuh? Iya, memang dia harus ambil Maria karena. Nah, berarti belakangan ngambil dia sebagai istri, lebih duluan mau menceraikan, padahal dia belum istri. Ini ada apa ini gitu loh? Anda gagal paham. Kenapa kenapa Yusuf mengambil Maria nanti dicatat ayat 24. Kenapa tidak di ayat 19? Ya. Karena pada waktu itu Yusuf suaminya yang adalah suami itu ragu-ragu untuk mengambil dia karena dia sudah mengandung. Ya, tapi kok dia sudah disebut suami di situ, bahkan sudah mau menceraikan padahal belum istri. Gimana ceritanya?
Iya, artinya dia itu mengatakan suami, kan dikatakan suaminya, karena waktu itu dia mau mengambil Maria, sebetulnya dia masih ragu. Loh, ya. Kalau ragu kenapa dia disebut sebagai suami? Ya itu kan ini kan perkataan di dalam konteks firman Tuhan ini, bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Jadi ini berbicara tentang suami. Iya. Bukan berarti di saat itu mereka menjadi suami istri. Dan ia bermaksud menceraikannya. Konteks bahwa Yusuf ini adalah suaminya. Dan dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan kenapa dia mau menceraikan? Karena dia tidak yakin bahwa istrinya itu belum dia sentuh. Lah kapan jadi istrinya, Bang? Nah, artinya orang ini belum nikah gitu loh. Nah, itu makanya Anda harus paham di sini. Ia bermaksud menceraikan. Kenapa dia bermaksud menceraikan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam kandungan itu bukan hasilnya dia. Kok tiba-tiba sudah ada bayi? Itu sebabnya dia mau menceraikan. Itu dia menceraikan. Loh, kan belum istrinya. Kenapa mau diceraikan? Tetapi kan ini konteks ini bukan soal tentang perkawinan. Loh, di ayat 24-nya kok tersusun rapi kitab Anda ini ayat-ayatnya. Karena baca ya, hal itu terjadi supaya genaplah yang firmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Sesudah Yusuf mendengarkan itu semua, baru dia dengan sepenuhnya mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sebelumnya dia ragu karena dia takut. Jangan Anda bumbung-bumbui kata sepenuhnya, nggak baik. Nah, bukan masuknya karena ada itu kata sepenuhnya di situ, Bang. Bukan, masalahnya pada waktu zaman itu tidak boleh seorang yang sudah ditentukan tiba-tiba ada anak. Itu adalah satu keaiban. Oleh sebab itu Yusuf ragu untuk ambil dia karena dia sudah ada bayi. Itu sebabnya ketika malaikat memberikan pengertian kepada Yusuf supaya kamu harus mengambil dia sebagai suami karena dia itu kandungan itu bukan dari kamu tetapi dari Roh Kudus. Jadi jangan takut. Itu sebabnya ayat 24 sesudah bangun dari dia mendapat satu pernyataan, maka dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh. Ya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menambahkan dia Yesus. Jadi mereka tidak pernah bersetubuh. Iya, itu saya tahu. Saya ngerti kalau makanya itu. Tidak ada salahnya di sini. Loh, salahnya di sini karena mereka sudah suami istri tapi belum menikah. Suami istri tetapi di sini dikatakan suami istri tetapi Yusuf aja sendiri dia tidak mau mengakui karena justru Yusuf ini diam-diam mau menceraikannya gimana sih, Bang? Bagaimana kalau seseorang pacaran? Kok dicerai orang pacaran, kok cerai gimana sih? Enggak, seorang pacaran ketika berpacaran, tiba-tiba pacarnya itu mengandung. Nah, itu bahasa pacaran itu sudah mencemarkan kekudusan daripada Maria dan Yusuf. Tetapi mereka tidak melakukan, tapi mereka itu sebabnya saya katakan di sini bahwa pacaran itu bukan berarti mereka setelah melakukan persinahan. Ya, berarti Anda ingin mengatakan Yusuf dan Maria pacaran gitu? Bukan masalah, bukan pacaran, tetapi itu pada zaman itu setiap orang mau dikawinkan itu harus ada pertunangan. Mana dalilnya? Saya tidak harus ambil dalil-dalil seperti itu. Oh tidak, Anda jangan ngarang bebas. Kita berbicara mengenai kebenaran itu harus berdalil. Apalagi membawa-bawa agama lain. Bukan, kebenaran itu yang dimaksud yaitu membenarkan manusia dengan akhlak. Itu kebenaran. Akhlak pula. Ini akhlak apa ini orang suami istri belum menikah? Akhlak apa yang Anda ingin ajarkan? Nah, inilah rencana Tuhan bahwa rencana Tuhan itu diatur supaya tidak ada pencemaran. Loh, kayak mana ceritanya ini? Pencemaran sebab pada waktu itu kalau wanita muda mengandung terus tidak ada suami, harus dibunuh dia.
Jadi itu maksudnya. Ya, berarti kesimpulannya di sini mereka bertunangan, mereka sudah suami istri, jadi ini tetapi tidak bersetubuh. Sebetulnya saya bukan ini intinya, tetapi sifat kealahan yang turun kepada manusia itu yang saya ingin kupas hari ini. Tetapi karena saya ada tugas, saya akan kembali lagi. Kita akan kupas mengenai kalau Tuhan itu memiliki kekudusan, seharusnya manusia juga harus ada kekudusan. Itu maksudnya. Iya. Terus saya tanya, ini terakhir Bang. Oke, tanya apa? Di dalam ajaran Yesus, apakah minum alkohol itu haram? Alkohol. Ya. Minum alkohol. Anggur. Ya. Anggur. Bukan. Kalau kita itu sebagai orang Kristen, kalau mungkin Anda minum alkohol karena Anda itu butuh alkohol. Ya, ini dengar dulu. Tetapi saya sebagai orang Bang Deki. Dengar dulu. Kalau alkohol itu adalah harus ada, kalau dokter katakan kamu harus ada sedikit alkohol dalam tubuhmu karena itu bagian dari kesehatan. Tetapi sampai saat ini saya tidak peminum alkohol. Kenapa? Karena bukan artinya ketika Anda minum yang menajiskan itu ketika Anda menjadi mabuk. Itu. Jadi ketika Anda kalau tidak mabuk nggak apa-apa. Bukan masalah tidak mabuk, tetapi kalau itu sekedar sebagai obat. Tetapi kalau yang menajiskan Anda ketika Anda sudah over minum banyak. Tapi saat ini kami sebagai orang percaya tidak pernah minum alkohol. Karena memang gimana sementara Yesus sendiri memberikan alkohol kepada orang lain. Nah, itu bahkan Yesus sendiri minum alkohol sebelum dia sakaratul maut. Itu apakah dia minum? Iya, dia minum lah. Iya, sudah Yesus minum anggur itu berkatalah sudah selesai. Kemudian matilah Yesus. Iya, dia itu minum bukan berarti dia minum. Dia karena haus. Dia karena itu haus. Dia makanya. Kan Imamat 10 ayat 11 Amsal 2 sudah mengatakan jangan engkau minum anggur atau minuman keras karena itu haram. Nah, sementara Yohanes 2 ayat 8 Yesus memberikan minuman keras kepada orang lain. Belum lagi ketika dia menjelang sakaratul maut, Yesus juga minum anggur. Coba, dari kekudusannya mana? Yohanes berapa? Yang mana yang Anda minta? Yang memberikan alkohol kepada orang lain. Yohanes 2 ayat 8. Yang mengenai perjamuan di Kana. Ya. Nah, Anda tahu apa artinya perjamuan perkawinan Kana itu? Itu adat istiadat. Ya, yang jelas ini adat istiadat, tetapi bukan berarti bukan berarti dia menyodorkan. Ini memperlihatkan karena di setiap pesta di kalangan Yahudi itu harus ada anggur. Itu setiap pesta. Ya makanya di gereja orang pesta pakai anggur kan? Kita tidak pakai anggur. Anggur bukan anggur memabukkan. Tapi mentelerkan. Tidak memakai anggur karena kita tidak pakai. Gimana sih Bang Deki? Jangan kayak gitu ah. Yesus mengatakan sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita itu kalau di gereja itu tidak pernah menyodorkan anggur. Gimana ceritanya lo yang Yesus sudah praktekkan kok? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Iya, tetapi Yesus tidak mengatakan haruslah kamu minum anggur. Ya, meskipun tidak, tapi faktanya setiap pesta perkawinan di Kana dia menggunakan anggur kok. Iya, tetapi bukan berarti dia mengajarkan kamu harus minum anggur. Di mana ayatnya Yesus mengatakan kamu harus minum anggur? Sedangkan Yesus juga minum anggur. Sama juga. Yesus juga tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kenapa Anda sembah? Karena ini pengajaran. Ini hanya kisah. Ini ada kisah. Ini Yesus hanya melakukan sesuatu mujizat. Tidak ada dia mengatakan bahwa dia
memerintahkan setiap orang itu kamu harus minum anggur. Tapi Paulus mengajarkannya. Hah? Paulus mengajarkan Anda untuk minum anggur. Iya, tetapi Paulus mengajarkan hendaklah kamu minum anggur dan kamu harus mabuk. Tidak ada kan? Iya, tapi sama aja. Mana ada orang bisa tahan kalau sudah minum anggur? Hari ini minum sedikit, besok minum sedikit, besok minum sedikit. Akhirnya ketagihan, bukan? Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, kalau tubuh orang Kristen itu lemah, ya apa solusinya? Anggur. 1 Timotius 5 ayat 23. Benar nggak? Anda tahu, jangankan itu. Setiap manusia itu lagi. Butuh. Bukan salah paham. Setiap ini sudah menjalar ke anggur, sedangkan anggur itu setiap orang. Saya kasih contoh. Iya. Ya. Setiap Anda orang butuh anggur. Anda minum obat. Iya. Ada obat yang harus Anda minum. Ya. Sedangkan itu terlarang. Tetapi demi kesehatan kamu, Anda bisa minum. Tetapi yang terpenting di sini, ketika Anda over mabuk, itu sudah menajiskan. Tapi saya belum pernah menemukan dokter ketika pasiennya pencernaannya terganggu, itu diberi alkohol. Oh, ada. Kalau di sini ada. Iya, karena berdasarkan kitabnya. Bukan berdasarkan ilmu kedokteran. Oh, yang saya tahu Bang Deki, orang kalau banyak utang minum alkohol selesai dia. Lupa sama utangnya, sembuh dia. Ya, itu kita jangan lari ke sana karena kita juga tidak minum anggur. Yesus aja minum anggur kok. Iya, malu-malu, Bang dia Deki. tidak minum anggur. Siapa bilang Yesus minum anggur? Sesudah Yesus meminum anggur, sudah tahu. Berkatalah ia, sudah selesai. Saya Kemudian tahu, matilah Yesus. Dengar, Yesus tidak mengambil anggur dan minum. Loh, tetapi yang di Yohanes 2 itu gimana? Malah berpesta dengan anggur. Gimana sih? Berpesta tetapi dia hanya menunjukkan mujizatnya, tetapi dia dan bukan dia menganjurkan untuk minum. Coba tunjuk di mana ayat mengatakan Yesus minum anggur, coba. Coba baca di ayat 8-nya coba. Dia tunjukkan apa itu? Yesus ayat berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah." Ngerti cedok enggak? Cedoklah artinya apa? Iya, cedok, tetapi bukan dia yang cedok. Tapi dia perintahkan toh? Dia perintah, coba cedok itu dia itu memperlihatkan mujizat. Terus apakah anggur setelah itu memperlihatkan mujizat, dia memerintahkan untuk minum anggur, betul? Dia tidak pernah mengatakan, "Hai, kamu harus minum anggur." Itu sebabnya kami tidak minum sekarang anggur. Sekarang cedoklah. Cedok itu apa? Itu kebenaran itu, inti kebenaran itu yaitu kekudusan, yaitu bagaimana Anda bisa mengatakan kekudusan sementara perilaku Yesus demi perilaku yang buruk sudah kita tunjukkan. Sekarang intinya Yesus mengajarkan minum anggur, Anda mengatakan masih kudus. Gimana ceritanya? Di mana dia mengajarkan kepada umatnya? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Iya, cedok. Dia bawa kepada pemimpin tapi bukan kepada umat. Loh, ini berbicara mengenai jemaat toh. Ini pada hari perkawinan di Galilea. Ya. Bagaimana kemudian dia memanggil ibunya dengan sebutan Ginai, perempuan. Ayat berapa? Yohanes berapa? Yohanes 2. Yohanes baca 2 sampai ya. ayat 11. Nah, Yohanes 2 di sana dia katakan, ya, ini bukan jemaat, ya. Ini tidak ada hubungan jemaat sebab waktu itu belum jadi ada boleh. Jemaat. Boleh orang lain diajari minum anggur gitu. Kalau jemaat nggak boleh gitu. Jangan mengasumsi bahwa ini adalah jemaat. Karena ini adalah kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Belum ada jemaat waktu itu. Oh, jadi boleh Yesus ngajarin orang lain selain jemaat boleh. Cedok anggur boleh. Bukan begitu, tapi ini berbicara tentang, saya baca ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ini tentang perkawinan. Iya, saya tahu. Dan itu adalah pesta pembasuhan menurut orang Yahudi. Kalau orang Yahudi berarti ahli Torah. Baca ayat 6-nya. Jadi ada perkawinan, Yesus dan murid-muridnya, jadi mereka diundang. Terus? Di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur di pesta itu kekurangan. Jadi di pesta itu tanpa anggur juga di waktu itu bukan pesta. Itu. Jadi jangan memperhatikan
kebenaran Alkitab bahwa itu Yesus mengajarkan di ayat ke-6-nya Bang Deki, di situ ada 6 tempayan. Iya, ini sudah. 6 tempayan ini untuk apa? Untuk diisi anggur. Ini konteksnya bahwa Yesus membuat satu mujizat, bukan lalu kemudian setelah membuat mujizat, dia memenuhi adat istiadat orang Yahudi, bukan mengajarkan supaya umat-umatnya sekarang Yesus mengatakan, sekarang cedoklah, maksudnya minumlah. Lalu mereka pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka mencedok anggur itu. Terus apa masalahnya lagi? Ini konteksnya ini Yesus memberikan satu apa? Dia menunjukkan satu mujizat pertama kali. Ya. Jadi saya tahu. Coba ayat 10-nya coba ayat 10-nya Anda baca. Dan berkatalah kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminumnya, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Dengar. Makanya di gereja itu ibadah ya sambil minum anggur. Jangan bilang sampai sekarang. Ini pada waktu Yesus mengatakan, bukan sekarang. Dalilnya ada di situ dikatakan sampai sekarang. Saya baca ayat 10. Ayat 10. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang ayat Yahudi. 10 Bang, ayat 10. Ya, saya baca ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya ada 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi yang dibawa itu bukan kepada umatnya, tetapi kepada pemimpin pesta. Ini pesta adat orang Yahudi Gimana sih ayat ke-6-nya? Makanya jangan pelintir ayat. Ini bukan kepada umat. Ini kepada Yesus. Ini pestanya adat Yahudi. Berarti yang hadir di situ orang mana? Orang Batak? Bukan, maksudnya dengar ya. Jadi pemimpin pesta, jadi setelah itu pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan itu mencedok air itu, mengetahuinya ia memanggil mempelai laki-laki. Lalu berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu kebiasaan di sana, biasanya di orang Yahudi mereka memberikan yang terbaik dulu. Jadi baru setelah itu yang tidak baik itu kebiasaan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Baru? Mana orang Yahudi sekarang minum anggur? Dan berkata kepadanya, ini kepada orang Yahudi. Jangan memfitnah Bang Deki. Ini perkataan pada orang Yahudi ya. Akan tetapi ayat 10 saya baca. Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, dan tetap akan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini tidak ada pengajaran hal ini diperbuat Yesus di Kana yang ada di Galilea. Galilea itu tempatnya Yesus mengajarkan Injil. Gimana sih? Terus? Tahu, tapi dia tidak mengajarkan kepada jemaat tentang minum anggur. Sekarang kalau misalnya orang Kristen ibadah sambil minum anggur, itu salah nggak? Sementara Yesus telah memberikan contoh pesta-pestanya kayak gini. Ini Yesus sudah memberikan contoh pesta anggur. Iya, tetapi ini tidak dilakukan di gereja. Tapi berarti salah yang dilakukan oleh Yesus. Berarti salah yang dilakukan oleh Yesus ini. Kan ini bukan ajaran untuk kepada umat-umat. Oke, sekarang yang dilakukan Yesus ini salah. Salah, maksudnya salah bagaimana? Karena ini konteksnya ini hanya konteks ayat ini hanya menunjukkan kuasanya. Iya, kuasa yang membuat orang pada mabuk. Itu salah atau tidak? Maksudnya jangan ambil sesuatu karena di sini ada judul-judul. Judul-judul ada perikop-perikop. Oke.
Nah sekarang saya tanya, ini bukan untuk orang Kristen, tapi orang yang ada di Galilea pada saat itu di pesta Kana, betul? Bagaimana? Ini bukan untuk orang Kristen katanya, tetapi orang yang ada di Galilea, betul? Iya. Nah sekarang, apakah yang dilakukan Yesus ini salah atau benar? Itu tidak ada hubungan. Maksudnya? Menurut Anda yang dilakukan Yesus ini membuat orang banyak di pesta itu mabuk, itu baik atau benar? Lah, salah? Itu atau... sudah dicatat bagaimana? Baik atau tidak baik menurut Anda? Menurut saya yang saya ambil itu putus-putus. Menurut Anda yang dilakukan Yesus ini baik atau buruk? Bang Jeki. Itu kebenaran. Ini yang dilakukan Yesus ini baik atau buruk? Kebenaran dalam Alkitab itu membenarkan orang. Nah sekarang, apakah Anda membenarkan apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Ya semua yang sudah dicatat itu dibenarkan. Oh berarti benar. Terus kenapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Bukankah Yesus itu adalah contoh dan teladan, dia adalah gembala yang baik? Iya, memangnya Yesus mengajarkan perintah, hai kamu orang-orang pergilah injili mereka dan harus katakan kepada mereka, jangan berasumsi seperti itu. Yesus itu kan contoh teladan, dia adalah gembala yang baik. Anda menyatakan Yesus itu sendiri membuat banyak orang mabuk. Apakah itu baik? Contoh satu saja. Yesus contoh disunat. Tetapi Yesus tidak pernah mengajarkan, hai pergilah kamu ke seluruh dunia dan kabarkan Injil, baptiskanlah mereka. Terus Injil apa yang Yesus maksud dikabarkan? Nah artinya di sini Yesus tidak pernah melepaskan perintah sunatkanlah mereka. Ya, terus kalau demikian Injil apa yang Yesus minta untuk diajarkan? Sementara ternyata Yesus mengatakan di dalam Matius, percuma mereka ya menyebut saya Tuhan, berhormat kepada aku, sementara yang dilakukan itu adalah perkataan manusia. Injil itu artinya kabar baik. Iya, kabar baik apa? Kabar baik itu apa? Kabar baik itu tentang keselamatan itu. Nah, keselamatan apa yang Yesus ajarkan? Sementara Yesus mengatakan keselamatan itu adalah engkau menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengakui aku sebagai utusannya. Itu. Nah, apa ada Yesus pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu menjadi Kristen? Keselamatan itu menyembah saya. Keselamatan itu tidak sunat. Keselamatan itu minum anggur. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Mungkin Anda akan bukan saya, Anda. Nah, Anda sekarang yang saya tanya, mungkin Anda mengarahkan kepada Yesus itu bukan Tuhan dan sembahlah. Oh tidak, ini kita sedang berbicara mengenai hal kudus kan? Anda mengatakan dengan kudusnya Yesus, dia adalah Tuhan. Faktanya Anda menyembunyikan kalau dia sudah mencontohkan sesuatu yang buruk, mengajak orang lain mabuk. Tidak ada. Bahkan dia sendiri mabuk. Dia tidak pernah, tidak ditulis. Loh, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Iya, cedok, tetapi pada waktu itu bukan umat-umatnya. Belum ada umat-umat. Oh, berarti boleh. Umat lain boleh minum gitu. Boleh. Dengar dulu. Waktu dia mengadakan mujizat di Kana itu dia baru mulai pekerjaannya. Jadi Saya tahu. Belum ada pekerjaan yang dia lakukan baru pertama kali. Anda lebih tahu mana daripada Paulus, sementara Paulus sendiri mengatakan, janganlah kau minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Tapi itu kan ceritanya? Tidak ada faedahnya bagi keselamatan saya. Ini perintah di dalam ajaran agama Anda. Siapa yang perintah? Paulus. Itu bukan perintah. Loh, jangan kamu minum air putih saja, tetapi gunakanlah sedikit anggur demi perutmu dan tubuhmu yang sering sakit. 1 Timotius 5 ayat 23. Gimana sih? Tetapi itu saran dia karena kamu sakit karena waktu itu di jemaat di mana itu? Di Korintus. Timotius. Ya. Atau di mana? Timotius. Di Timotius. Karena Timotius itu sering sakit-sakitan karena kecapean, dia
Dia disarankan lebih baik kamu itu bukan pada jemaat. Ini dia bicara kepada Timotius. Loh, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa anggur itu haram lagi untuk orang Kristen, sementara menurut kalian jangankan babi, Yesus sudah halalkan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Kita tidak pernah mengharamkan segala sesuatu termasuk anggur. Berarti boleh kan? Nah gitu dong dari tadi. Ngapain menafik gitu loh Bang Deki? Tapi kalau memabukkan kita tidak bisa. Kayak mana ceritanya Anda mengatakan tidak memabukkan kalau sudah masuk satu sloki? Contohnya kita kalau kita misalnya tetapi kebetulan saya tidak minum bukan anggur, kita abang aja dengan Kristen yang lain kale. Itu makanya di Alkitab mengatakan begini. Di Alkitab Yesus sudah mengatakan begini. Banyak orang dipanggil menjadi Kristen tetapi belum. Tidak semua. Di ayat mana itu? Di ayat mana itu banyak orang dipanggil menjadi Kristen? Jangan Anda putar balikkan, menambah-nambahkan ayat. Coba tunjukkan dalilnya. Kalau ada, Anda boleh baptis saya. Coba tunjuk. Saya minta. Banyak orang dipanggil, tetapi menjadi sedikit Kristen yang dipilih. Nah, jangan Anda tambah-tambahkan menjadi Kristen. Tak ada itu dalilnya seperti itu. Ini berbicara dipanggil untuk. Saya mau saya katakan kepada. Banyak orang terpanggil mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Karena Yesus bukan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gimana sih? Dengar konteks ini. Banyak orang dipanggil mengikut Tuhan. Kalau orang mengikut Tuhan berarti bisa dikatakan Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Tuhan. Salah. Banyak Kristen orang itu artinya pengikut Paulus. Kristen artinya baru namanya Chris, diambil dari bahasa Inggris Christ. Iya tahu, tapi kan Paulus juga ngaku Kristus. Kalau Kristus, jadi itu saya sudah pernah sampaikan ke Bang Deki, Paulus ngaku Kristus juga. Adalah orang-orang yang percaya mengikut Paulus dan mengikut Yesus. Enggak, salah. Kalau Anda salah, tapi kami tidak. Itu fakta yang disebut Kristen pertama kali di mana? Yerusalem. Bukan, di Antioquia. Aduh, Anda ini mulai ngaco. Paulus membawa Kristen dari mana ke mana, gimana sih? Kitab Anda aja Anda tabrak. Penyebutan pertama kali pengikut Paulus itu di Antioquia. Apa sebutannya? Kristen. Jadi sudah saya bantah bahwa di Roma dia katakan sebelum aku ada sudah ada Kristen. Dari mana ke mana Kristen itu ada? Kristen itu umat penyembah manusia. Kata Paulus sendiri bahwa kalau Paulus yang mengatakan itu, makanya materi kita yang belum kelar-kelar. Sudah kelar sih bahwa Paulus itu adalah serigala. Anda menyembunyikan itu. Paulus yang mengajarkan itu. Masalahnya, sebelum Paulus ada sudah ada Kristen. Dan di Antioquia dia membawa Kristen. Enggak ada Kristen sebelum Paulus mendirikan Kristen, enggak ada. Yang ada ajaran yang sama dengan Kristen, menyembah kepada dewa, menyembah kepada roh. Iya, ada. Ayatnya kan saya sudah katakan kepada Anda bahwa sebelum aku ada, rasul-rasul yang ternama sudah ada. Rasul-rasul sebelum Paulus itu tidak mengajarkan Kristen. Rasul-rasul sebelum Paulus itu mengajarkan menjadi murid Yesus, bukan menjadi pentuhan atau penghamba kepada Yesus. Anda salah. Sekarang saya tanya untuk supaya kita lebih jelas. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan? Anda menyembah Yesus. Saya diajarkan oleh kebenaran Alkitab menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Bapa itu adalah nama Yesus. Berarti Yesus tidak pernah ngajarin menyembah dirinya kan? Ya. Yesus tidak pernah ngajarkan menyembah dirinya kan? Nah ini Yesus Yesus sebagai manusia. Dia waktu itu sebagai manusia, dia tidak harus mengatakan bahwa sembahlah aku. Terus dia ajarkan apa? Pada saat dia menjadi manusia, dia ajarkan apa? Karena dia bilang,
Karena saatnya, waktunya akan datang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Ya, menyembah Bapa dalam kebenaran. Nah, sekarang Anda menyembah Bapa dalam diri manusia Yesus itu kebenaran. Yesus sudah tidak ada, wujudnya Yesus sudah tidak ada, karena di situ. Terus yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam rupa manusia itu siapa? Ini Anda harus pahami tentang. Loh, saya atau Anda? Bapa itu. Kenapa kami menyembah Bapa? Karena di dalam Bapa itu ada nama Yesus. Terus? Iya. Yesusnya sendiri adalah Bapa. Di dalam Bapa itu hanya tidak salah, karena di dalam Bapa itu ada nama Yesus. Iya, dalam nama Yesus orang mengenal Bapa. Tapi kami menyembah Bapa, di dalamnya ada nama Yesus. Maksudnya? Iya, kan nama Bapa itu ada, nama Yesus itu adalah nama Bapa sendiri. Ya. Di mana? Yang Anda maksud itu adalah Yod-Heh-Vav-He, nama aslinya Yesus gitu. Nama Bapa itu yang telah dikaruniakan kepada Yesus, itulah nama Bapa itu. Jadi nama Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yesus. Jadi jangan kita berpikir bahwa justru Bapak yang picik loh. Sekarang saya tanya, ketika orang-orang Yahudi dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, Anda menyebut nama Tuhannya Yahudi dengan sebutan namanya Yesus. Sekarang Anda dapat ilmu dari mana namanya Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yesus? Supaya saudara Zuma terbuka pikiran Anda. Oh, kebalik. Supaya abang terbuka pikirannya, coba Anda jawab. Di mana orang Yahudi menyebut Tuhan yang Yod-Heh-Vav-He itu sebagai nama Yesus? Di mana? Supaya Anda terbuka tentang Bapa itu. Bapa itu tidak dikenal ketika tidak ada nama. Contoh, ketika saya menyuruh Anda, coba pergi ke istana presiden, pergi. Nama Bapa itu sudah ada, namanya Yod-Heh-Vav-He. Dengar dulu. Allah di dalam bahasa Smith. Anda supaya Anda mengerti ya. Yesus itu nama dari mana, Bang? Ketika saya menyuruh Anda. Enggak usah berasumsi. Yesus itu nama dari mana? Yesus itu dari mana nama itu? Membuka pikiran Anda bahwa dengar. Jangan jualan obat, Bang Deki. Bang Deki jauh-jauh ke Jepang jualan obat. Di sini aja coba. Yesus itu di sinagog mana? Sinagog milik Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yesus itu di mana? Ketika saya menyuruh Anda pergi ke istana presiden, saya katakan Anda bawa surat ini kepada Bapak ini untuk buka puasa di sana, di rumah presiden. Setelah Anda pergi ke istana presiden, Anda akan bingung. Kenapa setelah bingung? Itu Anda balik kepada saya. Kenapa? Terus? Kenapa kamu balik? Kenapa balik? Bapak suruh kasih surat ini kepada Bapak. Ya, pergi. Oh, saya pikir balik karena lupa pakai celana, Bang Deki. Dengar dulu. Dia balik kenapa? Karena dia tidak menemui Bapak yang sebenarnya yang dia harus maksudkan. Nama Tuhannya Bani Israel siapa, Bang Deki? Nggak usah terlalu melebar. Jangan jualan obat. Tuhannya Bani Israel itu namanya siapa? Anda tidak mau mendengar suara saya. Justru Anda yang tidak mau mendengar saya. Anda berasumsi nggak laku bagi saya, Bang Deki. Ini perumpamaan supaya Anda mengerti tentang Bapak. Enggak. Saya tidak butuh perumpamaan. Sekarang saya tanya, siapa nama Tuhannya Bani Israel? Nama Tuhannya Bani Israel itu siapa? Anda pergi kepada Bapak kepada Bapak. Ketika saya menyuruh Anda jangan kerasukan setan siang-siang bulan puasa, Bang Deki. Saya tanya, siapa nama Tuhannya Bani Israel? Anda dengar dulu perkataan saya. Saya sudah dengar. Presiden lupa karena cuma menyebut nama Bapak. Bapak itu hanya ada di terjemahan Indonesia. Halo, itu pun kekurangan huruf K. Harusnya Bapak berubah menjadi Bapak, Ibu. Bang Deki, saya tanya. Anda tidak menerima penjelasan saya.
Itu bukan penjelasan itu penipuan, pembodohan itu Bang Deki. Itu membuat Anda semakin bodoh dan semakin jauh dari kebenaran. Sekarang saya tanya, siapa nama Tuhannya Bani Israel? Siapa nama sembahannya Yesus? Yesus kan menyembah. Nah, siapa nama sembahannya Yesus? Itu yang Anda harus jawab. Jangan malah ke Yesus. Yesus itu nama lain daripada Dewa Zeus. Saya jawab ya. Silakan. Saya jawab, tapi saya dengar dulu penjelasan saya. Boleh? Saya dengar, tapi kalau berasumsi saya cut. Saya nggak mau dibodoh-bodohi. Ini cuma membuka pikiran Anda. Jangan katakan membuka pikiran saya. Saya lebih cerdas dari Anda. Dengar dulu. Oke, silakan. Kenapa ada Bapa? Loh, emang orang Yahudi menyebut Bapa itu dengan sebutan apa? Coba. Jangan pakai bahasa Indonesia yang okot itu. Saya belum selesai. Orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa dalam bahasa apa? Coba Anda sebutkan. Saya kenapa Yesus Bapa itu hanya istilah yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya minta Anda terangkan orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa dengan kata apa? Orang Sebut. Yahudi menolak Yesus, ya. Orang Yahudi menolak Yesus. Dengar dulu. Saya tanya, orang Yahudi menyebut Bapa itu dengan sebutan apa? Orang Yahudi menolak Yesus. Itu sebabnya saya memberikan satu penjelasan bahwa dengan kenapa Yesus menggunakan kata Bapa, sedangkan Bapa itu kalau kita tidak tahu siapakah Bapa itu sebabnya saya kasih contoh kepada Anda tadi. Bapak mengajarkan saya ajaran Kristen. Ketika Anda, saya suruh Anda pergi kepada seorang bapak, dan kemudian Anda pergi, kemudian Anda tidak menemui karena ada banyak bapak-bapak di situ. Kemudian Anda balik, Anda bertanya kepada saya, kenapa? Karena aku tidak menemui bapak itu. Jadi bapak itu harus dikenal di dalam namanya. Jadi di dalam nama itulah maka Bapak itu dikenal. Ya, jadi Bapak itu namanya siapa? Nama itu Bapaknya Bapak itu namanya siapa, Bang Deki? Karena Yohanes mengatakan, Yesus mengatakan, engkau telah mengaruniakan namamu kepada aku. Iya memang, tetapi bukan berarti namanya Bapa itu adalah Yesus. Namamu yang engkau karuniakan kepadaku yaitu Yesus, supaya orang mengenal engkau, nama Yesus itu adalah nama yang diberikan oleh Yusuf. Baca Yohanes 2, yang memberikan nama Yesus itu adalah Yusuf, bukan Bapa, bukan Allah. Orang Yahudi menyebut Bapa itu dengan sebutan Adonai. Jangan bermimpi Anda. Kata Bapa itu berasal dari Lembaga Alkitab Indonesia. Orang Yahudi menyebutnya Adonai. Kenapa Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bahasa Yunani, Pak. Untuk mempermudah orang-orang non-Yahudi menyebut Dewa Zeus. Makanya disebut Yesus. Yesus itu adalah nama lain daripada Dewa Zeus. Jadi jangan bermimpi. Nama itu adalah nama yang diberikan oleh Yusuf. Ya, boleh dengar saya? Ya kalau salah-salah terus kayak mana mau didengarkan? Bukan salah, tapi saya memberikan kebenaran bahwa kebenaran apa yang Anda berikan, sementara yang menamai Yesus, nama Yesus itu adalah Yusuf. Makanya dengar dulu doa Yesus. Dengar dulu doa Yesus mengatakan, doa Yesus, dia berkata bahwa namamu yang kau karuniakan kepadaku supaya memang Allah memberikan karunia itu kepada Yesus sebagai penyampai firman. Yesus mengajarkan apa kepada Bani Israel? Sema Israel Adonai Elohenu. Dia tidak mengatakan Yesus Elohenu. Anda tidak mau mendengar hal ini karena Anda berasumsi Yesus ketika menyeru kepada Bani Israel tidak menyebut dengan nama Adonai itu dengan sebutan Yesus. Dengar, jangan blok. Yesus mengatakan, kenapa nama Tuhan, nama Bapa itu dikaruniakan kepada Yesus supaya Bapa itu dikenal di dalam nama Yesus itu. Jadi karena Bapa itu harus dikenal.
Jadi kalau orang mengenal Bapa tidak dikenal, di mana dia mengenal Bapa? Itu sebabnya kata Yesus, kamu mengenal sesembahan. Bang Deki, semua nabi itu diberi nama Allah memberikan namanya ke setiap para nabi untuk diperkenalkan kepada umatnya. Bukan Allah Tuhan Adonai memberikan namanya kepada anak Maria dengan mengatakan namaku adalah Yesus. Sudah akhiri dulu. Ya, jadi saya ini Bang Diki yang memberikan nama Yesus itu bukan Allah, bukan Adonai. Nyambung karena memang tidak bisa. Karena Anda berasumsi Matius 1 ayat 21, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai anak itu dengan sebutan nama Yesus. Berarti yang memberi nama Yesus adalah Yusuf. Nama Yesus itu diberikan oleh Yusuf, bapak tirinya. Baca Matius 1 ayat 25. Jadi maka Yusuf memberikan nama anak laki-laki itu dengan sebutan nama Yesus. Bukan nama bapa itu adalah Yesus. Oke? Siapa yang menamakan? Yusuf yang menamakan anak Maria dengan sebutan Yesus. Apakah Yusuf? Ya, baca ayatnya. Tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan anak laki-laki itu dengan nama Yesus. Matius 1 ayat 25. Jadi Allah memang memberikan namanya kepada Yesus supaya Yesus itu mengajarkan namanya kepada Bani Israel. Makanya Yesus menyeru, Shema Israel, Adonai Elohenu. Saya baca ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, bukan Yusuf yang menamaikan. Mau rampok Yesus, lagi nama Immanuel pasti. Ini ia akan melahirkan. Jadi ini malaikat Tuhan yang memberikan tanda kepada Yusuf supaya engkau harus menamakan dia Yesus, bukan Yusuf yang sendiri. Oke, maaf saya akan akhiri. Minta maaf kalau ada kata-kata. Ya. Saya juga minta maaf kalau Bang Deki tidak bisa lolos konsep dogmanya melalui saya. Masalahnya ini tidak bisa ketemu karena gelap dan terang tidak bisa ketemu. Oke? Tuhan Yesus ya, karena saya menggunakan dalil kitab, Anda asumsi iman. Maaf ya, saya keluar karena saya sudah ada urusan ini ya. Baik, terima kasih Bang Deki. Terima kasih, hati-hati. Yesus memberkati Anda. Tuhannya Yesus memberkati Anda. Selamat jalan. Pak Deki boleh belajar lagi Pak Deki, belajar lagi. Mau nanya satu Pak Deki. Dia nggak butuh belajar karena dia raja doktrin, karena beliau itu adalah misionaris yang dikirim ke Jepang untuk mendoktrin orang-orang Jepang sana. Kamu tanya Bang Zuma ke dia itu kenapa lebih pinter Bang Zuma soal isi Alkitab daripada dia sendiri gitu. Karena dia modalnya doktrin. Kalau kita belajar Bang, siang malam belajar. Kalau dia nggak perlu belajar, yang penting ajarkan bagaimana menyembah Yesus, udah selesai. Ya itu tadi maksud saya mau bertanya ke dia tuh begitu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Bang Zuma, nanti dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 39 kan 35 ya. Jelas itu Yesus maling keledai itu. Iya, jadi, cuman dilarang sama orang yang punya malah diambil terus. Itu dia makanya. Bang Zuma ini kaget ini, baru hari ini kaget. Yang kata Bang Zuma bahwa yang memberi nama Yesus itu adalah Yusuf, bapak tirinya gitu. Ini boleh digoreng ini. Mantap. Memang ini. Betul. Kalaupun dia mengatakan bahwa oh tidak itu adalah penamaan Allah, tidak. Dia ingin tadinya itu lari ke ayat 23 ketika dia mengambil ayat 21. Makanya dia mengambil ayat 21-nya karena berharap saya tidak tahu kalau di ayat 23 dikatakan dan mereka akan menamakan dia dengan nama Immanuel. Sementara Immanuel itu sendiri artinya adalah Allah yang menyertai kita. Lagi-lagi Allah, bukan Yesus yang menyertai kita. Allah. Coba bayangkan aja. Kemudian di ayat 25, Yusuf menamai anak itu dengan nama Yesus. Udah selesai. Aduh, kasihan kali Bang Deki nih.
menurut saya ini Bang apa bom atom ini buat mereka, bukan lagi tamparan. Kalau lagi debat gitu boleh tuh Bang digunain bahwa yang Yesus itu sebenarnya dari Yusuf, pemberian nama dari Yusuf. Iya, Ayatnya Matius 1 ayat 25. Di situ dikatakan di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tapi lucunya, ketika dia lahir, tidak dikatai dengan nama Immanuel, tapi Yesus. Kan nggak nyambung. Mereka akan menamakan dia dengan nama Immanuel. Begitu dia lahir, Yusuf malah menamainya Yesus untuk mendekati penyebutan Zeus. Karena ini jualan yang dijajakan kepada non-Yahudi pada saat itu, orang-orang yang sudah menyembah banyak dewa Zeus, ya, Parakleidon, Apollo, Plato dan seterusnya. Makanya laris. Oke, sahabat sekalian, mungkin sampai di sini tema kita, debat kita dulu dengan Bang Deki. Saya pamit untuk siap-siap melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih telah menyertai kita di room kita ini. Dan juga sahabat-sahabat yang ada di kolom komentar, para netizen dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.